Selamat datang di Story Mata. Terima kasih sudah hadir di sini. Sebelum kita mulai kisah kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen setelah mendengarkan. Karena dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Mari kita mulai dengan sebuah kisah cinta yang tak terduga. Kisah yang mengajarkan kita bahwa cinta sejati bisa ditemukan di tempat yang tak pernah kita bayangkan. Ini adalah kisahku, seorang wanita yang merasa hampa meski dikelilingi kemewahan. Sampai suatu hari, aku bertemu seseorang yang sederhana, namun kehadirannya mengubah segalanya. Di sebuah kompleks perumahan elit, aku tinggal dalam kecukupan, namun merasa ada kekosongan di hatiku. Setiap hari, saat aku berdiri di depan pintu rumahku, ada seorang pria yang membuat jantungku berdebar. Seorang tukang sayur bernama Reno. Reno bukan pria yang kaya atau berpenampilan menarik layaknya para eksekutif di lingkungan sekitarku. Tetapi ia memiliki pesona alami, kerendahan hati, dan senyum hangat yang membuatku merasa diperhatikan dan dihargai. Sesuatu yang jarang aku dapatkan dalam pernikahanku. Aku menjalani pernikahan yang hambar dengan suamiku, seorang pebisnis sukses yang hampir selalu sibuk di luar kota. Suamiku jarang pulang, bahkan jika sedang ada di rumah, dia lebih sibuk dengan telepon genggamnya daripada berbincang denganku. Hari-hariku terasa sepi, bahkan rumah megah kami terasa seperti kurungan yang dingin. Suatu pagi yang cerah, Reno lewat dengan gerobak sayurnya, menyapaku dengan senyum tulus yang begitu memikat. "Selamat pagi, Bu Mira. Ada sayur segar hari ini, spesial dari ladang," katanya sambil memamerkan aneka sayuran hijau segar di atas gerobaknya. Sapaan Reno yang ramah setiap pagi dan perhatian kecilnya dalam memilihkan sayur membuatku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padaku. Hari demi hari, aku semakin sering membeli sayur dari Reno. Bukan hanya karena kebutuhan, tapi ada sesuatu yang selalu membuatku menantikan kehadiran Reno di setiap pagi. Di balik percakapan sederhana kami tentang harga sayur atau cuaca, aku merasakan perhatian dan kehangatan yang kurindukan. Reno kerap menanyakan kabarku dengan tulus, memperhatikan sayur-sayur apa yang biasanya kusukai, dan selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Suatu hari, saat hujan deras turun dan Reno basah kuyup di depan rumahku, aku tak tahan untuk tidak mengajak Reno masuk. Aku menyiapkan handuk dan segelas teh hangat untuk pria sederhana itu. "Terima kasih, Bu Mira. Saya nggak pernah diperlakukan begini sebelumnya," kata Reno sambil tersenyum malu-malu. Momen itu, tatapan mata yang mendalam, senyuman yang tulus. Aku merasakan getaran di hatiku, seolah ada yang mengetuk pintu perasaan yang selama ini tertutup. Aku dan Reno mulai semakin dekat. Setiap pagi, kami berbincang lebih lama di depan gerobak sayur, saling berbagi cerita kehidupan kami masing-masing. Aku menceritakan kesepianku, rasa terabaikanku oleh suami, dan Reno mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bukan hanya tukang sayur, tapi seorang teman yang setia, pendengar yang baik, dan pelipur lara di tengah kesepianku. Suatu hari, kami memutuskan bertemu di pasar tempat Reno biasa membeli sayur. Kami berjalan menyusuri pasar sambil tertawa, berbagi cerita tentang masa kecil dan mimpi kami yang pernah ada. Kami mulai saling memahami dan melengkapi, hingga perasaan yang semula hanya simpati perlahan berubah menjadi cinta yang dalam. Reno memperlakukanku dengan penghargaan dan perhatian yang membuatku merasa begitu dihargai, sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan dari suamiku. Ketika malam semakin larut, Reno mengajakku ke gubuk kecilnya, di mana gubuk itu banyak hamparan sayur yang akan dijual di setiap komplek. Di gubuk itu suasana terasa semakin hangat, dipenuhi dengan ketegangan tak terucapkan yang menggantung di antara aku dan Reno. Dalam cahaya temaram, hanya ada kami berdua. Kami saling menatap dengan intensitas yang sulit diabaikan. Hanya dalam hitungan detik,
Reno mendekatkan wajahnya, menatapku dengan pandangan yang mendalam, seolah-olah membaca setiap inci perasaannya. Reno perlahan meraih wajahku, jemarinya menyusuri pipiku dengan sentuhan yang membuat napasku tercekat. Jantungku berdegup kencang, seakan-akan seluruh diriku bersiap untuk sesuatu yang selama ini tak pernah aku rasakan. Ketika bibir Reno menyentuhku, aku merasakan getaran yang menyusup ke seluruh tubuhku. Sebuah ciuman yang lembut namun penuh gairah, lambat namun menggebu. Aku membalas ciuman itu dengan sepenuh hati, membiarkan perasaan yang tertahan begitu lama meluap dalam keheningan yang begitu menggetarkan. Ciuman kami semakin dalam, setiap gerakan bibir membawa kami ke dalam ritme yang hangat dan penuh dengan perasaan. Reno menelusuri setiap inci wajahku dengan ciuman lembut, hingga akhirnya aku membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan yang begitu erat, penuh kehangatan yang selama ini hanya bisa aku impikan. Ketika kami berdua bergeser ke dalam kehangatan kamar, aku merasakan detak jantung Reno yang menyatu denganku. Dalam keheningan yang dipenuhi dengan keintiman, kami saling menatap dengan penuh ketulusan. Reno menyentuhku dengan jemari yang lembut, membelai rambutku dengan kasih sayang, memberikan perhatian yang membuatku merasakan sebuah kenyamanan yang telah lama hilang dari hidupku. Tanpa perlu kata, Reno membawaku lebih dekat, mengecup setiap inci kulitku dengan kelembutan dan penuh perhatian, menghargai setiap momen bersama. Setiap sentuhan terasa dalam dan bermakna, seolah-olah Reno ingin menyampaikan perasaannya yang terdalam melalui sentuhan. Sebuah hubungan emosional yang lebih kuat dari apapun yang pernah aku rasakan. Dalam kehangatan pelukan itu, kami berbagi setiap getaran. Perasaan yang begitu nyata hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah kebersamaan yang intens ini, aku merasa sepenuhnya terbuka dan rentan, menyerahkan hatiku tanpa ragu pada Reno. Setiap detik terasa berharga, setiap napas terasa dalam dan penuh gairah yang terpendam. Tanpa terburu-buru, kami membiarkan setiap perasaan itu mengalir bebas, meluap dalam keheningan yang penuh makna. Ketika pagi tiba, kami masih berada dalam pelukan satu sama lain, menikmati keintiman yang telah kami bangun semalaman. Di sana, aku menyadari bahwa cinta yang sebenarnya tidak selalu tentang kemewahan atau status, tetapi tentang kehadiran seseorang yang sepenuhnya menerima dan menghargainya. Namun setelah berhari-hari, kebahagiaan yang kami rasakan tidak berlangsung lama. Suamiku mulai curiga melihat perubahan sikapku yang mulai ceria dan lebih hidup dari biasanya. Aku merasa terjebak dalam perasaan dan pilihan yang begitu sulit. Reno bukan hanya seorang tukang sayur, tapi seorang pria yang telah mengisi kekosongan dalam hidupku. Namun, aku tahu bahwa jalan cinta mereka tidaklah mudah. Di tengah dilema ini, aku terpaksa memilih. Aku tidak ingin mengkhianati suamiku, tetapi juga tak bisa menahan perasaanku pada Reno. Aku memutuskan untuk berbicara jujur kepada Reno dan mengakhiri hubungan kami, meskipun hatiku terasa hancur. Di perpisahan terakhir kami, Reno mengungkapkan bahwa meskipun kita tidak bisa bersama, diriku akan selalu menjadi cinta pertamanya yang tulus. Aku tersenyum meski air mata menggenang. Aku merasa bahwa hubungan ini telah memberikan kebahagiaan yang nyata di dalam hidupnya. Setelah Reno pergi, aku kembali ke kehidupanku, namun kini aku merasa lebih kuat. Kisah ini memberiku pemahaman bahwa cinta tidak selalu berujung bersama, tetapi seringkali memberikan kekuatan untuk mencintai diri sendiri lebih dalam. Aku memutuskan untuk memperbaiki hubunganku dengan suamiku, atau setidaknya mulai membangun kebahagiaan dari dalam diriku sendiri. Cerita ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu bisa ditemukan dalam kemewahan atau status. Terkadang, hal yang paling berarti adalah perhatian tulus dari seseorang yang benar-benar peduli. Karena cinta sejati adalah ketika seseorang hadir, bukan untuk apa yang kita miliki, tapi untuk siapa kita sebenarnya.
Semoga kisah ini mengingatkan kita semua untuk lebih menghargai hubungan yang tulus di sekitar kita dan selalu menjaga kejujuran dalam cinta. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen jika kalian juga merasakan kehangatan dari kisah ini. Sampai bertemu di kisah berikutnya.